Halo Sobat Cuan. Ya, pada video kali ini kita akan coba membahas saham TPIA, ERA, dan dua saham dari sektor minyak bumi, yaitu Medco dan Elsa. Nah, untuk rekan-rekan yang masih baru memulai di saham, atau rekan-rekan yang belum bisa menghasilkan profit yang konsisten dan masih banyak saham-saham yang nyangkut, boleh coba untuk bergabung dengan Rob Chameleon Trader, yaitu di dalam membership ini, grup ini ya, nanti rekan-rekan akan mendapatkan rekomendasi saham dan juga boleh berkonsultasi mengenai saham-saham yang baik ya, dan bisa diikutin, di mana nanti jenis rekomendasinya yang diberikan lebih ke gaya trading swing trading, di mana pilihan sahamnya diusahakan akan selalu berada di fase awal trading ya. Jadi selalu kita akan mulai mengkoleksi ketika sudah ada tanda-tanda awal-awal uptrend. Nah, kita akan mulai masuk, dan ketika sudah naik dan ramai dibicarakan di sosial media dan retail, kita akan cicil jual bertahap sampai akhirnya kita akan benar-benar keluar bila uptrend dari saham tersebut sudah habis. Nah, karena kita mulai masuk di awal uptrend, tentu resikonya rendah ya. Jadi kita membatasi loss kita di antara 5 sampai 7%. Namun karena kita masuk di awal trading, tentu kita akan mendapatkan profit yang maksimal, karena nanti kita akan mengikuti uptrend ya, uptrendnya sampai benar-benar habis. Nah, kita maximize profit ya, dan dengan kita loss kita batasin, namun profit kita biarkan uptrend tersebut sampai habis, benar-benar berakhir. Jadi selain rekomendasi saham, bisa membahas atau meminta ancar-ancar untuk masuk di suatu saham yang tidak direkomendasikan dan tidak dibahas. Bisa ditanyakan, ini saham posisinya masih layak untuk kita entry atau tidak, dan apabila bisa kita entry, di mana entry-nya. Nah, hal itu pun bisa ditanyakan sehingga membuat kita tidak terjebak di suatu saham yang posisinya masih downtrend atau uptrendnya sudah habis dan akan turun. Nah, saham yang pertama kita lihat yaitu TPIA. Ini TPIA, ini salah satu stock pick atau pilihan rekomendasi dari Rob Chameleon Trader Group, di mana hari Jumat kemarin TPIA naik 5% ya, menembus resisten di 7475. 75. 75. 75 7475. 75. 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
Ini TPIA sudah direkomendasikan ya. Chartnya seperti ini ketika direkomendasikan di tanggal 11 Oktober. Ini mulai direkomendasikan saat dia sudah keluar dari downtrend. Nah, di sini ketika dia berhasil keluar dengan akumulasi, mulai kita pantau dengan trading plan sebagai berikut. Nah, kemudian setelah masuk, ternyata kena guyur. Namun bila sudah diberikan trading plan di mana limit untuk masuk yaitu batas kita hold dari TPIA ada di 68 ya, di kisaran di sini. Nah, lihat, andai kata kita diberikan ditekan dulu, ini adalah kesempatan untuk masuk lebih banyak daripada ditinggal, kita malah bisa masuk cuma sedikit, atau malah buy on break resistance, malah resikonya malah lebih berbahaya, resikonya lebih besar. Nah, ketika ini direkomendasikan yaitu ketika candle ini pagi, ternyata dia langsung turun testing. Nah, di sini dia turun testing 7000. Nah, dia saat kita menserok ya, kita serok ketika dia koreksi masuk bertahap, kemudian harga sempat rebound, dan kemudian hari Jumat kemarin akhirnya berhasil rebound, berhasil tembus resisten dengan target berikutnya. Tujuannya pasti mengarah ke 8050. Dimana rekomendasi awal sudah diberikan bahwa break dari downtrend dan kemudian sudah mulai ada tanda-tanda untuk uptrend ya. Jadi mulai ada higher low ya. Di sini tercipta higher low, dan kemudian ketika ditekan lagi, nah di sini dia TPIA membentuk higher low kembali ya. Jadi awal uptrendnya cukup terjaga, tinggal menunggu breakout dari resist 7475, dan akhirnya benar terjadi di hari Jumat kemarin. Dan sini kalau kita lihat akumulasi terus dilakukan oleh big money atau smart money, sudah mulai masuk di TPIA atau secara bondomologi, mulai posisinya sudah mulai akumulasi dan mulai terus berkelanjutan, dan akhirnya confirm break, tinggal kita tunggu fase dari markup dari TPIA. Bertahan di atas 7475, potensi besar untuk mencapai target berikutnya di resisten 8050. Volumenya juga cukup bagus, volumenya cenderung naik ya. Kemudian coba kita lihat di sini MACD-nya di area positif. Nah, ketika saat direkomendasi tertekan, namun kita lihat MACD-nya tidak sampai dead cross. Dan kemudian akhirnya kembali diakumulasi oleh smart money untuk akhirnya confirm break. Jadi ke depan TPIA ini tergolong masih belum naik ya. Seiring kenaikan indeksnya begitu tinggi, TPIA ini masih belum naik, jadi potensi masih besar TPIA untuk naik. Bisa nanti ke depan ada chance IHSG bergerak sideways. Ini chance-nya cukup besar. Berikutnya, ya, salah satu stock pick lainnya di grup yaitu ERA. ERA Jaya ya, ini juga naik cukup bagus ya, mengikuti IHSG. Di sini dapat kita lihat sampai hari ini sudah sempat naik sampai 675 dan turun kembali, jadi masih gagal menembus 660. Nah, kita akan lihat dulu runutan cerita saat pertama kali analisa awal dari ERA. Nah,
berikut ini analisa awal dari era ya. Ini era. Ini dapat kita lihat mulai masuk akumulasi ya, akumulasi dari smart money sudah mulai masuk. Nah, ini sudah kita masuk inceran karena sudah ada gerakan akumulasi dengan volume yang cukup besar, masih di positif. Dengan pola yang terjadi di era ini yaitu dapat kita lihat ini descending dengan support di 560. Potensinya dia udah mencoba. Nah, kita mengincar untuk era ini, kita incar untuk buy weakness. Kita tunggu wave turun. Nah, dan benar terjadi. Nah, ini plan-nya waktu itu, ini ada plan-nya ya. Nah, ini plan-nya kita agresif paling dari 605, dari 605. Kalau agresif 585 sampai 605 kita udah mulai masuk dengan batas cut loss di 550, dan ternyata tidak terjadi, low-nya hanya sampai 575 waktu itu. Nah, ini ya, low-nya ternyata sampai 575 saja dan sudah mulai naik lagi dan akumulasinya berlanjut. Jadi kenaikan disusul dengan volume-volume yang cukup naik tinggi ya. Harga akhirnya testing target resisten ya. Nah, bila kita mengikuti trading plan tadi, ketika dia turun ini saat yang bagus untuk mengambil era, dan ketika benar sentuh di atas, nah, akhirnya mencapai target pertama di 660. Nah, target kedua untuk era ini selama dia masih bertahan ya, bertahan di atas 605 ini, di atas 605 ini potensinya dia masih besar sekali untuk menguji lagi resist 660 dan akan mencapai target kedua untuk era, yaitu testing all time high-nya di 725. Jadi secara tren kita masuk di awal ya, kita selalu masuk di awal, tidak mengambil ketika dia break, ketika candle-nya naik, break-nya naik besar, candle naik besar, kita baru masuk. Tidak, kita sebelum naik kita sudah masuk di awal-awal entry-nya, awal-awal uptrend ya. Kita sekarang right ya, di posisinya kita right the uptrend ya. Oke. Berikutnya, nah, saham Medco ini saham lama ya, rekomendasi lama yang sudah masuk jauh-jauh hari sebelum rally ya. Biasanya kita selalu gitu, kita akan sesuai tadi, kita entry di awal uptrend, kita bukan entry ya di sini. Kalau misalnya Medco ya, ini kode grup, kita tidak entry di sini, kita sudah entry ketika di awal-awal fase sebelum dia naik tinggi, dia udah mulai masuk ya. Kita start di sini. Ini di area ini kita udah masuk ya, cicil masuk terus-menerus kita masuk pelan-pelan dan akhirnya break ya. Nah, ketika orang lain baru bingung masuk Medco, nah kita sudah di dalam menunggu Medco-nya terbang ya. Ketika dia udah naik begini, kita sudah tinggal kipas-kipas ride the bull ya, ride the uptrend. Nah, untuk posisi sekarang ya, untuk posisi sekarang Medco ada potensi pergerakan sideways karena kenaikan yang dia dari awal Oktober ini terlihat dia tertahan di area resist ya, di 610 sampai 650 ini ternyata resistennya cukup kuat, jadi di mana banyak seller dan kemudian terpaksa Medco-nya turun dulu, dan juga ini ternyata dia patuh terhadap channel uptrend-nya, di turun dulu. Nah, untuk area supportnya untuk sementara ini 570 ini ternyata masih cukup kuat ya, menahan dari penurunan. Ini dapat kita lihat di sini. Jadi ke depan kita lihat potensinya
ada chance potensinya untuk Medco ini untuk bergerak ke sideways terlebih dahulu ya. Di range-nya sementara 570 sampai 650. Nah, kita lihat dari Jumat kemarin malam minyak masih stabil ya di atas 80-an ya, 84, naik 1,8. Ini ada chance dia gap up lagi, naik testing 610 lagi. Nah, di sini posisi 610 akan dicoba lagi untuk Medco, walaupun lebih besar potensi dia akan cenderung bergerak sideways terlebih dahulu. Ini karena di hari Kamis dan Rabu dan Kamisnya terlihat tekanan jualnya kuat sekali. Nah, kita akan lihat ketika dia mencoba naik lagi, kita akan tunggu aksi seller ini akankah barangnya sudah habis atau belum. Nah, takutnya masih belum habis dan sengaja ditahan, dia distribusi jual dulu. Kita posisinya menunggu barangnya habis dan kemudian baru Medco-nya akan bisa naik lagi, mengakhiri dari menembus resist kuatnya di 610 sampai 650 ini. Nah, untuk rekan-rekan yang masih belum punya, bisa perhatikan di area support ini ya, di kisaran 570 ini. Di 550 sampai 580 bisa diperhatikan bila kalau kembali tertekan di sana ya. Nah, ini start kita rekom di mulai udah lama sekali ya, 24 Agustus kita udah mulai mengincar si Medco. Nah, ketika dia mulai keluar ya, kita mendeteksi dari awal dia keluar dari downtrend, kita langsung mendeteksi dan kita akan mulai langsung mengincar karena sudah terlihat ada smart money sudah mulai masuk di sini ya. Nah, ketika udah break kita akan ride sampai berakhir ya. Jadi kita udah masuk dari 460 sampai 480-an, kita pelan-pelan sudah masuk. Nah, terakhir kita akan lihat Elsa ya. Ini karena satu sektor, jadi ketika lebih baik untuk money management baik, bila ada saham dari suatu sektor, jadi kita ambil salah satu saja dan tidak perlu kita langsung beli semua, apalagi seperti itu saham batubara yang banyak ya, kita tidak perlu ngambil semuanya sampai Adaro, PTBI, TMQ, Indi, Doit, kita punya semua, jadi kita wakilkan satu. Jadi untuk Elsa, kita mulai trennya sendiri kita deteksi trennya. Ini posisi masih bagus, masih uptrend. Walaupun di sini jelas kita lihat bahwa kenaikannya sama seperti ISG yang masih kepentok di area resist di 6636 sampai 6693. Ini Elsa juga sama. Dia juga tertahan ya. Kenaikannya di resist 338 ya, 338. Jadi sellernya cukup kuat ya, menahan di area itu 338 ini, tekan jual, coba naik lagi, namun candlenya kurang bagus karena sellernya di sini cukup kuat menekan. Nah, 3 hari terakhir bantingannya cukup kencang ya jualannya, namun di sini masih terjaga ya di area support yang baru di 312. Nah, ini untuk rekan-rekan yang sudah entry di awal-awal ya, di awal-awal uptrend. Nah, ini masih bisa tahan. Sebelum dia jebol 312 masih coba tahan. Nah, ini kan tembus pun ada limit terakhir di 300 yang bisa jadi tembok support kuatnya. Jadi sebelum kelar 300 masih bisa di fight ya, fight habis-habisan di 300. Kalau akhirnya 300 jebol juga harus lepas clear ya. Nah, namun kita perhatikan 312 ini ya untuk awal ya, untuk alert awal untuk Elsa. Dengan tembok terakhir yang harus dijaga yaitu support kuatnya di 300 ini untuk Elsa. Ini dapat kita di sini, volumenya sudah mulai turun, dan kemudian yang paling dicermati yaitu
MACD-nya drop ya, sama seperti Medco ya, Medco juga sama. Posisi MACD-nya akhirnya dead cross. Kita akan lihat ini akan jadi false break atau tidak, false breakout atau tidak ya. Yang dikata tekanan jual ini di Elsa ini terus berlanjut. Ada baiknya mulai pantau untuk trailing stop kuat, trailing stop ketatnya. Nah, ini untuk yang punya, sudah punya barang. Nah, sedangkan untuk yang belum punya, bisa penurunan kali ini melihat dari candle dari Jumat yang sudah mulai ada perlawanan ya. Ini bisa dijadikan untuk mencoba spekulasi buy ya di 300 ya, di 300 sampai 316 bisa dijadikan entry, spekulasi entry untuk rebound ya, untuk Elsa dengan target paling tingginya tetap di 338. Paling tidak kita kisaran ambil separuh ya, di kisaran 32 ya, 32 sampai 33, 30 ya, 320 sampai 330 untuk target pantulan awal. Nah, untuk Elsa potensinya masih untuk fast trade ya, tidak bisa kita ngambil di ketinggian seperti ini dan kita mengharapkan langsung untuk di swing agak berat ya, resikonya cukup tinggi, kecuali kita ambilnya di bawah 280 itu baru masih cukup oke untuk ditahan. Jadi masih ada spare cadangan floating profit yang bisa membuat kita kuat menahan si Elsa ketika masuk dari corrective wave ini ya. Oke, berikutnya kita akan lihat sekilas untuk IHSG ya. IHSG kenaikannya sudah bertubi-tubi dan akhirnya tertahan ya di area resistance tadi itu. Nah, 6636 sampai 6697. Nah, akan kemanakah nih ya? Kalau turun kemana? Ya. Nah, target koreksi terdekat dari IHSG tentu area ini ya. Area 6394 sampai 6516. Nah, ini akan jadi area target koreksi dari IHSG. Dia akan ke 65 dulu ya, apalagi bila banknya ikut turun ya. Kalau koreksinya cukup mild atau ringan 65 ya, 6516. Nah, kalau berat, koreksinya cukup berat, ini bisa ke 6451 sampai 6394-nya akan jadi target koreksi dari IHSG ya. Ini ya, kalau di area ini di 6394 sampai 6451 ini ada supportnya cukup banyak. Satu ya, garis uptrendnya satu dari bawah, uptrend lagi dua, ini supportnya. Jadi area ini bisa jadi cukup kuat ya untuk bila langsung di tes ini, area ini akan terlihat akan cukup kuat. Kalau 65 masih, apabila koreksinya cukup deras seperti dipengaruhi global, dia akan gampang tertembus. Nah, kuatnya nanti di area ini ya, 6394 sampai 6451. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan ya, bila memiliki 4 saham yang dibahas dan atau rekan-rekan yang mengincar dari 4 saham di atas ya dibahas, yaitu TPIA, ERA, Medco atau Elsa. Juga untuk rekan-rekan yang bila tertarik bergabung di Rob Chameleon Trader Group membership dan menginginkan gaya trading swing trading, bisa bergabung. Terima kasih.